Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star ya, atau HWS Matic tahun 2012. Nah, ini tipenya yang C24 ya. Oke. Nah, ini tampilan tadi ya sekilas dari kiri, bagian depan serta bagian kanan. Nah, sekarang kita lihat saja apa yang ada di Nissan Serena ini. Nah, untuk lampunya dia sudah kristal reflektor ya. Jadi di sini ada lampu sen, di sini ada lampu besar sama lampu kecil di sini, lampu besar, lampu dim. Nah, sudah dilengkapi dengan fog lamp bagian bawah, dia sudah kristal reflektor juga. Nah, untuk grillnya dia full chrome ya. Dia full chrome, lambang Nissannya juga lumayan besar. Nah, terus di bagian bawah juga ada ventilasi buat menambah pendinginan pada mesin mobil. Nah, di bagian sini lampu sama kristal reflektor, lampu besar, lampu dim, lampu sen serta lampu kecil. Nah, ini untuk kap mesinnya. Nah, di sini kap mesin. Nah, ini ada semprotan air wiper ya. Semprotan air wiper di kap mesin ada 2 serta wiper depan ada 2. Nah, kaca depannya juga besar ya. Jadi visibilitasnya juga masih enak. Sekarang kita ke bagian samping ya. Nah, bagian fender samping ada sen ya. Jadi ada lampu sen di bagian sini. Nah, untuk ban sama velg. Jadi dia ban dia ketebalan masih tebal nih. Jadi masih ada 80% lebih bannya. Nah, terus untuk velgnya dia bautnya ada 5. Dia sudah remnya cakram, warnanya warna silver. Terus ini bentuknya bentuk jari-jari ya. Nah, terus untuk ukuran bannya dia di sini sebentar. Nah, ini 19565 R15. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Terus spion dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Sudah elektrik, sudah retract. Di sini ada lampu sen. Nah, terus untuk bodi sampingnya polos. Nah, ini antena di bagian atas ada antena. Terus habis itu di sini juga ada tempat kalau kita mau nambah roof rack ya, roof rack juga bisa kita tambah nih. Nah, jadi ini ada tutupnya, kita buka, kita bisa taruh langsung plug in ya, langsung plug in. Nah, terus untuk sekarang ini model bukaan pintunya dia sewarna dengan bodi, dia modelnya model tarik ya. Nah, di sini ada colokan kunci. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa buka mobil. Nah, ini posisi kunci. Sekarang kita buka. Nah, sebelum kita kelilingin mobil sama kita nyalain, kita lihat bagian yang lain. Nah, sekarang saya mau tunjukin juga nih bahwa pintu slidingnya dia elektriknya hanya di sebelah kiri dan dia bisa dibuka dengan menggunakan remote. Nah, jadi masih berfungsi. Ini bisa buka dengan remote. Nah, nutupnya pun juga bisa dengan remote nih. Nah, oke. Sip. Sekarang kita lihat saja ke bagian depan. Mulai dari bagian depan. Nah, ini untuk door trimnya dia warnanya dominan warna warna krem ya, atau warna beige. Nah, di bagian sini sudah wood panel. Terus habis itu di sini buat handle buka pintu, lock unlock pintu. Di sini ada tombol buat central lock. Ini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window buat keempat pintunya. Nah, di sini ada handle tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada tempat kecil, sama di sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, agak buram nih. Nah, tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita periksa nih sealer. Jadi sealer pada masing-masing pintu. Jadi pas di pinggir-pinggir pintu. Nah, pastikan bahwa sealernya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nanti kita satu-satu kita periksa ya. Sekarang kita mulai periksa dulu dari jok. Nah, ini jok bagian supir dan penumpang. Dia sudah dilapisin dengan semi kulit.
Nah, terus habis itu juga dilengkapi dengan senderan tangan ya, kiri dan kanan. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan buat reclining bagian supir. Nah, di sini ada juga pengaturan buat ini, maju mundurin jok. Nah, terus kita mulai ke bagian bawah dulu. Nah, kita periksa juga nih di bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada karat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir ya, atau sisa lumpur yang masih melekat. Pastikan bahwa itu tidak ada. Nah, di bagian sini ada ini buat rem tangan di kaki gimana. Nah, di sini ada pedal buat rem sama pedal buat gas. Nah, di bagian sini ada tuas buat ini membuka pengisian bensin. Di sini ada tuas buat ini buka kap mesin ya. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan. Nah, terus kita periksa juga di bagian sini jok. Kita pastikan juga di bagian jok sini tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, seperti ini untuk memastikan mobil aman tidak bekas ini banjir. Nah, oke, sekarang kita langsung bagian sini dulu nih. Bagian sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan dia juga sudah retract. Nah, ini tombol retractnya. Nah, di sini buat buka pintu sliding yang di bagian kiri ya. Kita tes aja ya. Nah, masih buka secara normal ya. Oke, nah ini sudah terbuka. Sekarang kita coba tutup lagi. Nah, oke, masih berfungsi normal. Nah, terus ini colokan kunci. Sekarang kita colok. Sekarang kita coba masuk saja ke dalam. Nah, kita lihat dulu nih cluster speedometernya ya. Oke. Nah, ini posisi belum saya onin. Sekarang saya on. Nah, ini posisi on. Nah, sekarang saya posisi starter ya. Nah, pastikan jika kita nyalakan mobil, dia nyalanya langsung jreng ya. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah, kita lihat saja apa aja yang ada di sini. Nah, di sini ada indikator bensin. Nah, indikator bensin di sini ada panah nih ya, menunjuk ke kiri, berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus di bagian sini kecepatan mobil. Nah, di sini ada MID kecil. Nah, di sini kilometernya di 105.000. Nah, di sini ada trip A, trip B, ini buat nyetel trip A, trip B. Nah, di sini posisi gigi. Jadi ini sekarang posisinya di P. Nah, ini RPM mobil. Nah, di bagian sini ada indikator suhu mesin. Nah, terus ini kalau pintu kebuka dia nyala, seatbelt supir tidak pakai dia nyala. Nah, terus handbrake posisinya on dia nyala. Nah, di sini ada ini buat ini nih. Kalau kita pakai handsfree, ini ada mic-nya ya. Jadi tambahan dari head unitnya. Nah, terus kita ke bagian depan lagi. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi lampu besar kecil, lampu fog lamp serta lampu sen dan lampu dim. Nah, di bagian sini ada buat pengaturan wiper dan eye wiper depan dan belakang. Nah, di bagian sini ada tuas transmisi ya. Jadi ini ada tombol overdrive. Nah, ini ada bisa kita lihat juga nih tuas transmisinya di sini. Nah, di sini buat shift lock ya. Oke. Nah, terus Nissan Serena ini juga dia agak buram nih, coba kita lihat dulu. Nah, dia servis rekod Nissan ya dari awal sampai terakhir. Jadi servis berikutnya di 109.000. Nah, oke. Sekarang kita ke bagian bawah sini. Nah, di sini ada tombol buat ini nih. Jadi buat matic-nya ya. Jadi kalau posisi kalau di jalan bersalju serta kalau power apabila kita butuh akselerasi yang lebih cepat. Nah, di bagian sini ada buat mati atau nyalakan listrik untuk ini nih ya. Listrik buat pintu slidingnya di sebelah kiri. Nah, terus habis itu di bagian tengah di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga ada remote buat audionya. Nah, head unitnya ini mereknya Pioneer ya. Jadi bisa CD, MP3, radio FM AM sama TV. Nah, ini kisi-kisi AC. AC juga kita cek juga kondisi juga masih dingin. Nah, terus di bagian sini ada wood panel nih, ada wood panel nambah kesan mewah. Nah, di sini ada pengaturan buat AC. Di sini ada arah semburan angin AC. Terus habis itu kalau ditekan buat defogger belakang. Nah, ini buat mati nyalakan AC kalau ditekan, kalau diputar buat pengaturan suhu AC. Nah, di sini ada kalau ditekan buat ventilasi luar dan dalam. Nah, kalau diputar ini buat kecepatan angin AC. Nah, walaupun dia belum digital ya untuk ininya ya, tapi dia sudah
dilengkapi dengan auto ya, auto climate control. Nah di bagian sini ada tombol buat lampu hazard. Nah di bagian sini ada colokan rokok atau bisa jadi power outlet 12 volt. Nah kita ke bagian tengah lagi, di sini ada cup holder, ada dua. Nah terus di bagian bawahnya lagi di sini ada asbak. Di bagian sini ada tempat buat nyimpen, mungkin naruh koin bisa. Nah di sini ada kantong tempat penyimpanan tertutup lagi. Nah ini masih ada kotak P3K. Nah ini di bagian tengah ini dia bisa kita naikin ke atas ini, jadi ada tempat buat naruh barang juga bisa. Terus di sini ada cup holder 4. Nah di sini kunci seat belt. Nah bisa kita lihat juga di bagian kunci seat belt, apabila ada karat atau sisa lumpur sebaiknya dihindari karena ada indikasi mobil kena banjir nih kalau ada karat atau sisa lumpur. Nah di sini ada handle tangan. Nah ini pecah-pecah karena pemakaian ya. Oke. Nah ini handle tangan. Nah di sini sudah dilengkapi dengan airbag ya. Airbag. Oh iya lupa saya. Ini setir juga tadi kita lihat ya, posisi kulit jeruknya masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag juga. Ini lambang Nissan-nya. Nah, di bagian bawah sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada kabel buat nyolokin USB. Nah, terus dia masih lengkap ya. Jadi buku servis sama buku manualnya juga masih lengkap. Dia record servis dari awal ya di Nissan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian sini ada kisi-kisi speaker, tempat penyimpanan, cup holder, tempat penyimpanan terbuka lagi nih di bagian sini. Nah, ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada tuas power window, handle buka pintu serta buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada handle tangan di bagian sini sama di sini. Nah, ini buat kalau kita mau masuk nih lebih enak jadinya, membantu nih. Nah, terus untuk sun visor dia bagian penumpang depan dia sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya. Nah ini sini ada lampu baca, di sini ada spion, sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah terus di bagian sini ini ada tambahan ini juga nih, mic juga nih. Ya, terus habis itu di bagian sini ada sun visor supir, tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelip-nyelipin kertas-kertas kecil ya atau kartu bisa di sini. Oke. Nah di sini ada handle tangan juga nih. Jadi kalau kita naik turun juga enak nih kayak saya ini sekarang. Nah oke, sekarang kita buka saja nih ininya, jendelanya. Oke. Sekarang kita ke bagian tengah. Nah, ini kalau bagian kanan dia belum elektrik ya, jadi masih manual. Jadi manual kita buka, tapi dia cukup enteng juga, pakai satu tangan juga bisa. Nah, terus di bagian sini ada handle tangan juga jika kita mau masuk. Nah, terus untuk jok bagian tengah dia sudah captain seat ya, captain seat secara terpisah. Nah, joknya ini bisa diputar sehingga dia bisa ngadapnya ke belakang seperti itu. Ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Seat belt 3 titik ada 1 2. Nah di sini ada seat belt 2 titik apabila kita duduknya kebalik nanti. Nah sini ada buat ini tuas muternya. Di sini ada buat ya ini buat muter, ini buat ini reclining. Nah di bagian sini ada buat ini buat maju mundur nih, maju mundur sama reclining juga bisa di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk, kita mulai saja nih dari baris ketiga dulu nih. Nah, Nissan Serena ini dia di bagian belakang bisa 3 penumpang ya, dewasa duduk karena dia cukup lebar. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seat belt ada 3 titik, ada 2. Nah, sudah dilengkapi dengan ini ada horden juga buat menambah privacy. Nah, pelipatan bangku dia 50% dilipat ke samping. Nah, terus recliningnya ini dia juga bisa rata lantai ya. Jadi bisa rata. Nah, sedangkan yang di bagian tengah ini juga bisa rata. Jadi bisa dari sini jadi tempat tidur yang lurus. Jadi nyaman jika kita mau berdua di sini tidur dengan kaki yang lurus semua bisa di sini. Oke. Nah, terus di sini ada handle tangan, pegangan tangan juga dia panjang. Terus di sini ada tempat nyantolin gantungan baju. Terus ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Sini kisi-kisi speaker kiri dan kanan. Oke. Nah, terus sekarang kita lanjut di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini tadi sudah ya. Sekarang kita sini dulu deh. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder, handle buat buka pintu. Di sini ada tuas
lock unlock pintu. Di sini tuas power window. Terus di sini ada tombol nih jika kita mau buat ini buka nutup pintu nih. Buat nutup pintu nih. Ini buat nutup pintu. Kalau buka tidak bisa ya. Oke. Nah, di sini ada lampu baca AC sudah double blower. Pengaturannya di sini ada autonya juga, tambah ada 3 level kecepatan angin AC. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, di sini tadi ini handle-nya juga panjang juga sampai ke belakang. Terus habis itu ada TV. Nah, ada TV. Terus habis itu ada tempat buat ini tempat buat makan, sama ada cup holder. Nah, di bagian sini juga ada tempat buat makan sama cup holder. Nah, ini ada kantong penyimpanan terbuka ya. Di sini ada kantong kiri dan kanan. Oke. Nah, bagian tengah sudah kita periksa ya. Sudah kita periksa. Sekarang kita tutup pintunya. Nah, nutup pintunya juga mudah. Oh, sama lupa saya satu nih. Nah, ini pintu ini walaupun dia belum elektrik ya, tapi dia sudah ada vakumnya. Jadi kalau misalnya kita tutup tidak terlalu rapat, dia akan ngencengin sendiri. Nah, ban belakang juga masih tebal, masih di atas 80%. Nah, velg dan ukuran ban sama, cuman dia remnya masih tromol. Nah, ini karet penahan lumpur. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini spoiler belakang, kamera mundur, terus kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Di bagian sini ada wiper bagian belakang, lambang Nissan-nya nih, Highway Star tipenya. Ini tulisan Serenanya ya, mereknya Serena, jenisnya Serena, Nissan Serena. Nah, lampunya di sini kristal reflektor untuk lampu sen sama lampu mundur. Nah, ini lampu senja sama lampu rem, sama lampu senja lampu rem. Ini lampu sen, ini lampu mundur. Sudah dilengkapi dengan ini sensor parkir ada 2. Nah, salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah, sekarang kita periksa saja. Nah, ini pintu bagasinya besar. Nah, di sini juga sealer pintu sama bagian tulangan-tulangan pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Itu, oke. Nah, untuk bagasinya space-nya masih luas. Walaupun bangku baris ketiganya tidak dilipat. Nah, di sini ada, ini ada toolkit ya. Ada buat toolkit dan dongkrak. Di sini ada gantungannya juga nih, kiri dan kanan. Nah, pengalaman saya di sini ada tempat nih, ada tempat penyimpanan juga di sini. Nah, pengalaman saya ini bisa muat koper besar sama koper medium sekaligus di sini. Jadi bisa taruh lagi juga tas-tas segala macam. Jadi tidak mengganggu ruang penumpang apabila kita travel ke luar kota. Nah, di bagian sini ada buat menurunkan ban cadangannya. Oke. Sekarang kita tutup. Kita lanjut bagian sini. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini bannya juga masih tebal, di atas 80% masih ada. Nah, ini velg. Sekarang kita periksa. Nah, ini dia yang elektrik hanya di kiri aja ya. Nah, oke, elektriknya juga masih normal. Ini tampilan jok. Jadi kalau kita buat bawa ke undangan atau acara-acara resmi juga masih enak. Apabila pakai jasa pengemudi, jasa supir juga masih enak ya. Jadi kita duduk di belakang sini. Oke. Nah, buat nutupnya di sini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini door trim. Terus di sini sealer pintu. Tampilan bagian depan serta tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, ini spion. Sudah ada lampu sennya, elektrik, retract. Ini ada lampu sen juga di sini. Ban juga kondisi juga masih tebal, hampir rata ketebalannya. Sekarang kita ke bagian terakhir, kita periksa di bagian mesin. Nah, buat buka kap mesin ini di sini sebelah kanan sedikit nih, kita dorong ke kiri. Nah, Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depannya. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah sama persis dengan mesin X-Trail yang 2000 cc. Nah, apa saja yang ada di mesin? Kita mulai dari atas dulu nih. Nah, sealer juga perlu kita periksa nih, sealer kap mesin. Pastikan bahwa
kondisinya juga masih oke untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, serta bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Sudah dilengkapi dengan peredam panas pada kap mesin. Nah, terus bagian depan juga apron atau besi yang memanjang di depan juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, serta bagian-bagian sasis sama samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu aman. Nah, apa saja yang ada di sini Nissan Serena? Nah, di bagian depan sini ada radiator ya. Sini ada radiator, ini tutup radiator buat pengisian radiator coolant. Terus fan listrik ada 2, kita periksa juga masih berputar secara normal atau tidak. Terus di bagian sini ada filter udara nih. Filter udara buat ke mesin. Terus aki maintenance free. Nah, ini juga masih biru, kondisinya juga masih bagus. Nah, di bagian sini ada screen, ada kotak screen. Di sini ada kotak screen. Terus di bagian ini bagian mesinnya. Nah, di sini ada apa ya? Oh, ini yang warna kuning ini buat melihat level oli mesin. Nah, di sini ada tutup nih buat pengisian oli mesin. Nah, di sini ada buat pengisian minyak rem. Di sini ada buat pengisian minyak power steering. Di sini ada pengisian buat radiator, ini tabung cadangan radiator coolant ya di sini. Terus habis itu ini ada pengisian air wiper. Nah, di sini ada spring juga nih, kotak spring sama kotak relay kalau nggak salah nih. Nah, mungkin ini saja mesin dari Nissan Serena ini. Oke. Nah, bagi yang berminat terhadap mobil ini ya, jadi ini Nissan Serena 2.0 tipenya HWS atau Highway Star ya, Matic tahun 2012 yang tipenya ini C24. Nah, jika berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan lengkap di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelumnya kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya enak atau tidak, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini, pas di hook. Nah, ini stok kami juga banyak, sini sampai ke bagian sini juga masih stok kami nih seberangnya. Nah, posisi kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor mudah, tinggal masuk dari gerbang utama, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, kita pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol nih, jempol. Jangan lupa subscribe juga ya di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, follow juga ya sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, dan jangan lupa juga dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.